Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukurillah wa ni'matillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna ilman nafi'an wajadahu basratan fil ilmi wal jismi wa rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa aghrizni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasyira ya arhamar rahimin irhamna ya dzal jalali wal ikram. Kaum muslimin wal muslimat, sahabat-sahabat tausiah Islam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dalam kesempatan yang berbahagia ini kita bertemu kembali dalam tausiah Islami, insyaallah. Seperti mana niat awal, kembali lagi kepada niat. Kita bentuk channel ini, kita bangun media ini, YouTube ini untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Khususnya bagi sahabatku, saudaraku, kaum muslimin wal muslimat dimanapun kau berada, dalam keadaan sakit, semoga diangkat Allah penyakitmu, disehatkan jiwa ragamu, dan dimudahkan sekalian urusanmu. Amin ya rabbal alamin. Sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita berdoa semoga apa yang terjadi di alam semesta ini, terutama di peristiwa-peristiwa yang kita lihat yang lagi berkembang, yaitu di Palestina, di jalur Gaza, hal seperti ini perlu kita pahami saudaraku, bahwasanya itu semuanya adalah karena gagal mengenal diri pribadi. Baik, namun sebelumnya itu jangan lupa like, subscribe, komen, dan bagikan. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, sahabat-sahabat tausiah Islam yang dirahmati Allah, kita akan mengulas kembali, memahami kembali. Pertanyaannya adalah apa untungnya, apa gunanya, apa manfaatnya untuk mengenali diri pribadi seseorang. Sahabat yang dirahmati Allah, banyak yang kita pahami bahwasanya untuk mengenal pribadi masing-masing seseorang itu banyak gagal, terutama apabila dia tidak berpegang teguh kepada Al-Quranul Karim. Apabila seseorang itu mampu mengenal diri pribadi, sekali lagi, bukan untuk mengenal orang lain, tapi mengenal diri pribadi. Inilah tausiah kita yang akan kita bagikan. Semoga berguna, bermanfaat dunia akhirat. Qabiltu, dengan izin dan ridha Allah, mari kita memahami pelan-pelan tapi pasti. Kaum muslimin rahimakumullah, manusia, sekali lagi, al-insan yang disebut dengan manusia atau yang disebut dengan an-nas, sahabatku, setiap diri pribadi maka dia disebutlah al-ins atau yang disebut dengan manusia. Manusia itu Allah bentuk dalam rupa 3 dimensi. Ini yang pertama, pahami betul. Apabila ini kita pahami sahabatku, saudaraku, maka semua rahasia Allah itu akan datang kepada diri kita. Tidak dengan cara bersusah payah kita untuk mendapatkan ilmu. Mau ilmu itu ilmu apa saja, apabila seseorang diri pribadi itu mengenali dirinya. Itu yang pertama. Karena manusia itu merupakan cerminan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabatku yang dirahmati Allah, sekali lagi, manusia itu diciptakan Allah dalam bentuk jasmani, ya. Maka oleh karena itu sahabatku, kenalilah jasmanimu sendiri, bukan jasmani orang. Yang kedua, manusia itu dibentuk Allah dalam bentuk rohani. Ya, setiap diri pribadi memiliki rohani diri pribadinya. 2. Dan yang ketiga, manusia itu memiliki jiwa yang disebut dengan diri jiwa pribadinya. Baik, apabila ketiga ini sahabatku, jasmani, rohani, dan jiwa dikuasai, dipelajari, dipahami, maka
semua rahasia Allah Subhanahu wa taala akan Allah ajarkan kepada kita masing-masing sesuai dengan nawaitu kita, apa yang menjadi hajat kita, niat kita, keinginan kita, maka pasti akan dikabulkan Allah. Baik, sahabat yang dirahmati Allah, sudah paham ya? Manusia itu, diri pribadi itu memiliki tiga. Satu diri jasmani, dua diri rohani, dan tiga diri jiwa atau disebut dengan nafs. Baik, setelah kita pahami tiga dasar ini, maka kita belah lagi dia yang disebut dengan diri jasmani. Sahabatku, setiap diri pribadi memiliki diri jasmani dan dia mengetahui tentang diri pribadinya tersebut. Orang lain tidak tahu. Maka perhatikan baik-baik. Di dalam diri jasmani manusia ini, Allah memberikan anugerah kepada manusia itu, kepada diri pribadi itu yang kita sebut dengan otak, brain. Sahabatku yang dirahmati Allah, di dalam otak manusia ini, di dalam otak pribadi kita masing-masing, Allah beri tiga kekuatan. Ya, pertama Allah berikan dia akal, yang kedua Allah berikan dia pikiran, dan yang ketiga Allah beri dia memori atau yang disebut dengan ingatan. Sahabatku, inilah kekuatan yang tiga ini ada bersumber di dalam otak pribadi kita masing-masing. Ya, inilah kekuatan diri jasmani. Baik, sahabatku yang dirahmati Allah, kekuatan yang Allah berikan lagi adalah kekuatan jiwa yang disebut dengan diri nafsani, atau di dalam diri nafsani atau di dalam jiwa manusia, pribadi manusia itu Allah beri tiga kekuatan. Ini dia konsepnya. Pertama kekuatan syahwat, yang kedua kekuatan ghadab, dan yang ketiga kekuatan natiqah. Ketiga kekuatan ini apabila kita potensikan, apabila kita gunakan, maka semua rahasia-rahasia yang ada di batiniah diri pribadi kita, Allah bukakan rahasianya, Allah tambahkan juga ilmu ke dalam diri pribadi nafsiahnya, atau yang disebut dengan jiwa sanubari. Sahabatku yang dirahmati Allah, pahami dulu ya, diri jasmani memiliki tiga kekuatan tadi, akal, pikiran, dan ingatan. Kemudian diri jasmani tadi ini Allah lengkapkan lagi memiliki tiga kekuatan juga di dalam diri nafsani atau jiwa. Jiwa pribadi manusia itu siapa saja diberikan Allah kekuatan tiga, yaitu kekuatan syahwat, kekuatan ghadab, dan kekuatan natiqah. Kekuatan syahwat ini bersumber daripada unsur bangsa jin. Kali lagi, kekuatan ghadab itu bersumber daripada unsur syaitan, dan natiqahnya, kekuatan natiqah itu bersumber daripada malaikat rohaniah. Sahabatku, paham sampai sini ya? Baik, apabila ketiga kekuatan bala tentara ini yang ada di dalam diri nafsani setiap pribadi masing-masing bisa dikendalikannya, dikuasainya, maka manusia itu berhak menjadi khalifatul fil ardi. Dia berhak menjadi pemimpin di atas bumi. Sekali lagi kita rangkumkan sahabatku, supaya nanti bagaimana cara mendapatkannya akan saya ajarkan. Manusia, sekali lagi, dibentuk oleh Allah dalam tiga unsur: jasmaninya, rohaninya, dan jiwanya. Jasmani manusia itu diberi kekuatan tiga yang kita sebut akal, pikir, dan zikir. Kemudian manusia itu dibekali lagi oleh Allah dengan kekuatan jiwa sanubarinya, yang mana di dalam jiwa sanubarinya itu Allah beri dia syahwat, ghadab, dan natiqah. Baik, sahabatku, rangkumkan dia ketiganya. Ya, tiga dari unsur otak, tiga dari unsur batiniah, kemudian ada rohani yang berdiri sendiri. Rohani itu merupakan power
atau listrik yang mengalirkan roh rohani di dalam ketiga unsur tadi. Baik, caranya sahabatku, lakukanlah duduk meditasi, lakukanlah duduk semedi, lakukanlah duduk tafakur, lakukanlah duduk iktikaf di dalam kesendirianmu. Maka di situ engkau resapkanlah yang ketiga-tiga ini tadi, kekuatan yang ada di otak, kekuatan yang ada di batinmu. Sekali lagi, amalkan, praktekkan agar semua rahasia Allah terbuka di dalam diri pribadi sahabat-sahabatku sekaliannya tanpa harus bertanya dengan siapapun. Itulah konsep yang bisa saya berikan kepada sahabatku. Semoga berguna dan bermanfaat. Qabil itu amalkan minimal dalam waktu sehari 30 menit saja. Maka semua hijab rahasia Allah akan terbuka kepada diri pribadi tersebut, siapa saja yang mau mengamalkannya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.